Jelas rezeki, di mana semua orang mencari rezeki, memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya yang sedang menanti di rumah. Sebelum virus COVID-19 ini tiba, aktivitas semua berjalan biasa saja. Ramai di setiap harinya, dengan lantang kaki melangkah. Pagi petang mereka sudah siap untuk mencari nafkah teruntuk keluarga tercinta. Namun, sekarang berbeda. Dengan adanya COVID-19 ini tidak seperti biasanya. Bukan hanya nyawa saja yang sekarang terancam, tetapi ekonomi pun juga. Bagaimanakah dengan mereka? Virus corona kan virus yang nggak bisa dilihat gitu ya. Warga Indonesia harus makmur lagi seperti dulu lagi sudah habis corona ini kayak itu. Tentang bahaya COVID, yaitu bahaya untuk kesehatan. Terus kedua ya kita harus jaga kebersihan gitu kan, supaya nggak bisa nyerang masuk ke badan kita. Ya yang penting kan kita sehat dan juga harus pakai masker, jaga jarak. Ya kalau lagi rame ya bisa 700-800. Kalau lagi sepi ya paling 500-600. Kalau lagi ramai banget ya bisa 1 juta. Kalau lagi sedang-sedangnya ya paling 700. Ya menurun jauh ya, untuk penjualan menurun jauh. Jadi ya semua serba susah lah. Pendapatan juga kurang banyak, turun gratis pokoknya. Penurunan penjualan pun dirasakan akibat peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya virus COVID-19 ini, lalu bagaimanakah mereka harus tetap bertahan? Anak 2, omsetnya sehari bisa 5-6. Ada dari Departemen Sosial udah 2 kali, dari Pemda DKI 3 kali. Berupa sembako, beras, minyak, Indomie, terus terigu, kue, masker, sabun, sarden. Kalau saya sih bantuan itu nggak prioritas ya, maksudnya masih bisa walaupun dalam keadaan COVID gini masih ada income masuk, jadi suka saya kasih orang yang di bawah saya yang kurang. Enggak sih, saya kan tertib alhamdulillah. Ya sering cuci tangan, pakai masker, pakai desinfektan. Pulang dari pasar langsung mandi, cuci tangan. Jadi semoga penanganan COVID-nya itu baik dan benar dan seadil-adilnya, rakyat yang susah juga bisa cukup makannya. Ada sebagian masyarakat yang mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dalam pandemi ini. Tidak sedikit pula yang masih kesulitan saat ini terjadi. Kita harus pakai masker. Jangan kita kalau ambil barang harus kita tuh ya untuk cuci tangan. Kita kerja, kita namanya cari makan namanya kan, dari kita orang Natuna ya kan. Nah,
kita cari makanan untuk warga, ya kan. Semua kita 4 orang, istri, anak. Belum pernah dari masyarakat. Oh, dari masyarakat ya, dari pemerintah belum ya? Belum. Kita bantuan lah, ya kita orang yang mampu ini kan, Iya. harusnya kita dibantu lah. Kalau gini, kalau kita nggak boleh keluar namanya kan, kita harus kasih makan lah kami ini kan. Jangan kami kelaparan gitu. Iya. Masih banyak mereka yang masih belum mendapatkan bantuan. Lantas, bagaimanakah bantuan-bantuan yang tidak merata? Sedangkan perut harus tetap diisi. Mereka tetap harus menjalani kewajiban demi anak dan sesuap nasi. Berharap bantuan merata, tercukupi untuk sehari-hari. Dan mereka rela berjalan berdampingan dengan pandemi virus ini. Tidak sedikit pula toko-toko yang tutup karena harus mengikuti kebijakan pemerintah untuk melawan COVID-19 ini. Sangat rentan dan beresiko melihat umur mereka yang sudah menua. Mereka pula selalu tetap bersabar menunggu pandemi ini cepat berakhir.